There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kangen banget teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat. Udah lama nggak menyapa teman-teman. Ada yang kangen nggak sih? Terima kasih ya yang sudah mampir dan yang baru datang. Hai, salam kenal. Nah, di video kali ini seperti biasa saya akan share lagi kegiatan harian saya di rumah. Nah, ini pada pagi hari seperti biasa teman-teman, ini saya mau siram-siram tanaman dulu. Berhubung ini baru sudah selesai masak nasi, jadi saya punya air bekas cucian beras yang mau saya sirami pada tanaman di belakang rumah. Nah, ini ada tanaman sawi. Jadi ini sedang segar-segarnya kalau pagi-pagi ya, kencang semua daun-daunannya. Nah, karena rumputnya ini udah besar semua, jadi ini mau saya cabutin juga. Nah, itu ada kulit bawang yang saya letakkan di medianya sebagai pupuk juga ya. Oke, langsung aja. Ini saya mau siram-sirami. Terus ini ada daun pepaya yang diambil dari belakang. Jadi ini pepayanya udah tinggi banget, jadi ditebang, dan kebetulan ini ada buahnya, yang satu masak dan yang satunya lagi masih mentah. Nah, untuk buahnya yang masih mentah ini rencananya mau saya sayur buat menu hari ini. Nah, untuk daunnya ini saya mau ini bersihkan aja dulu. Alhamdulillah, ini hasil pepaya muda yang sudah saya seruti. Jadi dapatnya banyak banget teman-teman. Tuh, segini banyaknya ya. Saya serut dengan menggunakan alat seperti ini loh teman-teman. Jadi ini alatnya. Ini sangat enak dibuat cemilan. Nah, ini saya langsung aja ya mau buat cemilan untuk pempek. Pempeknya biasa aja, pempek, aduh pokoknya saya nggak bagi resep buat pempek ya, karena teman-teman pastilah semuanya udah pada pandai untuk membuat pempek. Ini pempek isi kates atau pepaya muda. Jadi ini untuk adonan pempeknya saya ditemani oleh putri kecil saya seperti biasa memasak bersama di dapur. Jadi ini sudah saya cetak beberapa buah pempek isi kates, dan yang ini ada pempek lenjer karena itu pesanan anak laki-laki saya mau minta dibuatkan lenggang. Nah, seperti ini untuk pencetakan pempek katesnya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini manual aja, nggak pakai cetak-cetakan. Yang penting yang penting bisa kecetak seperti ini loh. Nah, jadi pinggir-pinggirannya itu dikunci dengan menggunakan ditekan-tekan dengan ibu jari. Oke, selesai. Ini bisa langsung digoreng dan bisa langsung direbus. Kalau buat stok, jadi ini enggak sekaligus habis ya teman-teman. Jadi ini bisa disimpan di dalam kulkas, tetapi sebelum disimpan mau saya rebus dulu. Dan yang ini saya mau coba langsung digoreng, dan ternyata enak juga langsung digoreng. Untuk kuahnya ini saya sudah buat cukup pempeknya dengan bahan seperti gula merah, asam jawa, cabai, bawang putih, itu semua dihaluskan. Saya juga sudah membuat menu makan hari ini. Ada sambal telur yang tadi sudah diambil, ini sudah saya sambal. Selanjutnya ini untuk pempek yang saya rebus. Jadi penampakannya seperti ini.
Oke, lanjut lagi teman-teman, ini di sore harinya, ini pukul 3:30, jadi ba'da asar. Ini adalah setrikaan saya udah menggunung sekali, jadi jangan dibiarkan, pasti dia akan beranak pinak kalau sudah lama. Karena akhir-akhir ini saya mager banget buat nyetrika nih teman-teman, jadi ada masanya juga saya mager buat nyetrika, tapi ini karena lagi semangat, saya sempetin buat setrika. Memang di awal males banget buat nyetrika, tapi kalau udah berjalan, udah pas nyetrikanya ini pengen cepet selesai aja gitu. Nah, ini setrikaannya saya cepet-cepetin aja di videonya teman-teman, biar teman-teman gak bosan ngelihatnya. Nah, siapa nih teman-teman bunda-bunda yang lagi mager buat nyetrika? Ayo saya temenin nyetrika biar cepat selesai. Ini setrikaannya saya ambil videonya dari samping teman-teman, karena di depan saya ini saya menghadap ke dinding. Jadi meja setrikaan ini sengaja saya letakkan di pojokan ruangan ini dekat meja kerja saya. Karena letaknya meja setrika ini selalu standby, tidak pernah saya rapikan, jadi suatu saat kapan saya akan menyetrika ini sudah tersedia, jadi nggak pakai angkat-angkat, nggak pakai ditutup-tutup gitu. Ya tujuannya kan supaya pada saat saya pengen menyetrika atau berhenti istirahat pada saat menyetrika itu tidak mengganggu ruangan yang lain. Untuk setrikaannya ini saya pakai merek Maspion, jadi ini setrikaannya awet banget dan sudah lama menemani mulai dari tahun 2005. Ini bawaan Pak suami waktu kita masih pacaran dulu. Jadi ini udah berapa tahun kira-kira ya, udah hampir 16 tahunan ya sampai saat ini. Dan ini benar-benar worth it banget teman-teman. Alhamdulillah sudah 2 jam teman-teman, jadi saya nyetrika itu paling kuat 2 jam dan ini sudah pukul 5:30 sore. Ini dia hasil setrikaan saya. Aduh, seneng banget kalau udah rapi seperti ini, tinggal dimasukin ke tempatnya masing-masing. Nah, saya udah gerah banget tadi teman-teman, jadi habis nyetrika saya udah membersihkan diri, sudah mandi, jadi udah seger lagi. Nah, ini saya mau lanjut aja buat ngeberesin setrikaan yang sudah selesai tadi buat saya masukin ke tempatnya masing-masing. Nah, untuk pembagiannya biasanya di lemari-lemari itu ada bagian baju-baju untuk pakaian keluar, ada pakaian di rumah, ada tumpukan spray, handuk, kain, biasanya tidak saya satukan. Oke, saya langsung aja mau simpan ke tempatnya masing-masing. Nah, yang terakhir ini saya mau masukin baju di dalam lemari yang ada di dalam kamar. Sekalian aja ini karena udah sore, nanti saya juga mau beresin kamar ini dan mau tutup-tutup jendelanya.
ini saya beres-bereskan dulu tempat pojokan saya menyetrika tadi. Nah, untuk meja setrikaannya saya biarkan aja seperti itu, karena untuk cucian, pakaian, setrikaan itu nggak pernah selesai. Jadi biarkan aja standby di sana, karena juga nggak mengganggu menurut saya. Sudah saya letakkan di pojokan bagian belakang pintu. Dan lanjut lagi, ini cuacanya walaupun udah pukul 5:30 tapi cerah banget di sini ya teman-teman. Jadi saya juga mau angkatin jemuran pakaian yang dicuci tadi pagi. Pokoknya urusan pakaian itu aduh ampun banget ya, nggak pernah selesai-selesai. Ada-ada aja, apalagi ini berasa banget teman-teman kalau anak-anak sekolah itu. Jadi pakaian mereka itu selalu numpuk dan selalu banyak. Kemudian ini untuk cover kursi juga saya cuci. Jadi ini udah kering. Dan sekalian aja saya mau angkat dan nanti langsung mau saya sarungin di kursi yang ada di depan setelah ini, karena saya masih mau menyiram tanaman yang ada di belakang sini. Jadi pekerjaan itu pokoknya disambi-sambi gini ya teman-teman. Kalau melihat tanaman kering ya disiramin dulu, lihat halaman kotor sapu dulu. Pokoknya disambi-sambi gini aja kalau di rumah. Nah, karena terasnya basah, habis saya siram-sirami tanaman, ini sekalian aja saya mau bersihkan dan saya mau keringkan dengan saya sapu seperti ini. Jadi untuk lipat pakaiannya nanti malam aja sambil duduk santai nonton televisi, nemenin anak-anak belajar, saya bisa sembari untuk melipat pakaian ini. Jadi saat ini saya mau pasang cover kursinya dulu. Jadi ini cover kursinya saya cuci seminggu sekali karena ini diletakkan di luar. Terkadang ada kucing liar gitu datang malam-malam buat tidur di sini. Kalau di daerah saya teman-teman, kucing kampung itu masih banyak berkeliaran. Jadi kalau dia menemukan tempat-tempat seperti ini, dia jadikan tempat istirahatnya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting nggak berak aja datang ke rumah. Nah, ini lanjut lagi, saya ngeliat si Alia tadi katanya mau buat cemilan apa ini ya, nah cemilan dari kulit lumpia gitu. Terus dia juga mau buat cemilan yang diisi sama coklatos gitu. Jadi saya biarin aja, sepertinya mungkin dia eksperimen dari apa yang ditontonnya. Nah, kalau sudah main kompor biasanya nggak saya tinggal teman-teman, karena saya belum percaya. Jadi selalu saya dampingi di dapur. Saya senang banget teman-teman kalau ngelihat anak-anak itu antusias untuk di dapur. Misalnya mau memasak, jadi saya izinkan untuk usia Alia yang sudah 8 tahun, sekarang sudah duduk di kelas 3 SD. Jadi tinggal saya awasin aja. Sembari saya mengawasi dia memasak. Tuh lihat dia, ya Allah. Saya mau beres-beresin dapur juga. Ini dapur saya berantakan banget teman-teman. Saya sebenarnya malu banget ngeliatin ini dapur, tapi ya beginilah realitanya, tidak ada yang dibuat-buat. Jadi nggak bisa estetik-estetik ya. Memang dapur ini dipakai kayak setiap hari buat memasak gitu. Dan alat-alatnya itu juga terkadang berserakan karena saya tidak mempunyai asisten rumah tangga di rumah. Jadi sewaktunya saja saya bisa mengerjakan pekerjaan di rumah setelah pulang kerja, kemudian sebelum pulang kerja. Jadi saya tidak memaksakan harus estetik. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau saya tidak bisa memanjakan mata teman-teman. Yang penting pokoknya saya pede aja buat video di YouTube. Kalau misalnya ada yang suka ya alhamdulillah, kalau misalnya tidak suka ya tidak apa-apa.
Mungkin di channel saya tidak bisa memberikan penampakan atau memanjakan mata teman-teman dengan barang-barang yang estetik, yang gimana ya, yang kekotaan, tapi memang seperti inilah realitanya yang saya gunakan. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti video sampai di akhir ini, dan saya mohon maaf kalau masih banyak kesalahan untuk video ini. Ketemu lagi kita di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.